Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, yang terus menerus dinyatakan dalam hidup kita, tanpa pernah berkesudahan. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh lagi bersekutu bersama-sama, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita mau bersyukur. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu pagi hari ini. Terima kasih sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, untuk kami boleh beraktivitas lagi di hari yang baru ini. Dan kami bersyukur kami boleh mengawali hari yang baru ini bersama-Mu, di dalam-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi. Karena kami tahu dan kami percaya seperti firman-Mu. Kalau hari ini kami masih hidup, itu berarti Engkau masih memerlukan kami. Untuk hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Dimulai dari keluarga kami. Sebab itu kami bersyukur kami punya Allah yang seperti itu. Engkau segala-galanya bagi kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kaulah Tuhanku. Di bumi dan di
Satu-satunya Tuhan, Allah satu-satunya Allah, tiada yang lain, tiada yang sama. Kami sembah, kami sembah. Baik, Kau sangat baik, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Raja di atas segala raja, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami, Engkau yang mengendalikan seluruh hidup kami, Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu kami mau bersyukur padamu dalam segala keadaan kami. Kami mau bersyukur sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami puji, kami sembah Engkau.
sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 glory bagi-Mu Tuhan. Ya Allah baik, Allah baik, Allah baik. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan Engkau, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Glory bagi-Mu. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Engkau satu-satunya. Sebab Engkau yang mengerti akan hidup kami. Sebab Engkau yang memahami tentang kami. Lebih dari siapapun, hanya Engkau satu-satunya. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Kami mau terus ada di dekat-Mu, berjalan bersama-Mu. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun kami kepada rumput yang hijau. Engkau membaringkan kami. Engkau menyegarkan jiwa kami. Engkau menenangkan hati kami. Sekalipun badai di sekeliling kami, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah Kau, Yesus.
layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak diagungkan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami berserah, sebab Kaulah perlindungan yang teguh, kota benteng yang aman bagi kami. Guru pertahanan, sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kasih-Mu melingkupi kami, kuasa-Mu memagari kami, kami aman di dalam-Mu. Bersama-Mu, kami bersyukur. Haleluya, 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 sebab Engkau yang melingkupi kami, sebab Engkau yang menaungi kami, sebab Engkau yang menjaga hidup kami. Sebab itu kami tenang, kami aman di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Pujilah nama-Mu. Sayangmu
keteduhan hati kami. Kami mau tetap tinggal tenang dalam segala keadaan kami, bahkan di tengah badai sekalipun. Karena kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sekalipun mungkin badai di sekeliling kami tidak tenang, tetapi Engkau menenangkan hati kami. Perkataan-perkataan firman-Mu, janji-janji-Mu, itulah yang menenangkan hati kami. Itulah yang menyegarkan jiwa kami. Sebab Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami puji, kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau, Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu dan kami bangga punya Bapa yang seperti ini. Engkau yang menyertai kami sampai hari ini. Ebenezer Tuhan. Sampai sejauh ini Engkau menolong kami. Dan kami tetap percaya pertolongan-Mu terus berlaku bagi kami. Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Dan tidak pernah terlalu cepat bagi kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga kami semakin kuat menjalani hari-hari hidup kami. Sebab itu Roh Kudus pagi hari ini tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Joni. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, hari ini kita mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin kita belajar tentang iman, kasih, dan pengharapan. Hari ini kita di pasal 1 Tesalonika, pasal kedua ya. Nah, saya akan bacakan pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sesungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kami ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku lama di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Karena kami memberitakan Injil Allah kepada kamu.
kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kalau di pagi hari ini saya dapat dari perikop ini, ya kita dipilih Tuhan untuk melayani pekerjaannya enak, seperti Rasul Paulus yang terus di Tesalonika. Meskipun dia mengalami banyak rintangan, aniaya, dihina di tempat lain, dia tetap punya tujuan, karena seperti Injil itu ya Tuhan tuh memilih kita untuk memberitakan Injil dan mengutus kita untuk memberitakan Injil ya. Nah, jadi semua kita yang percaya sama Tuhan, ya Tuhan sudah pilih dan Tuhan juga beri kita kesanggupan. Ya, di sini juga saya dapatkan ya Paulus umpamakan kita tuh harus memiliki hati seorang ibu dan bapak ya. Nah, ya kalau kita lihat gimana seorang ibu yang merawat anak-anaknya. Ya, kita semua tahu kayak kita dipilih jadi ibu dan bapak dan ibu gitu dah. Untuk merawat anak-anak rohani kita. Nah, di sini saya sih belajar macam mana sifat seorang ibu ya dah. Seorang ibu tuh dia rela berkorban demi anaknya, berjuang apapun dia akan perjuangkan. Ya seperti ya keluarga kami lah. Nah, saya lihat dari mama saya kan, meskipun kami keluarga ya, saya waktu ditinggal bapak saya meninggal itu masih umur 3 tahun. Adik saya yang paling kecil masih dalam perut. Tapi saya lihat sosok ibu itu, mama saya itu berjuang sendiri dia. Gimana dia membesarkan anak-anaknya, ya puji Tuhan, dia berjuang susah payah ya. Kadang pertama ya sebelum itu dia waktu itu miara babi gitu kan. Pagi-pagi sudah pergi pakai sepeda, pergi ambil sisa-sisa makanan di restoran kan. Kemudian siangnya masak, dia masain untuk makanan babi itu. Dia berjuang terus sampai waktu itu babi tidak boleh piara lagi di Lutung itu kan. Baru dia buka toko pun berjuangnya dari pagi-pagi jam 3 subuh sudah pergi ke Angso 2. Jadi itu perjuangan seorang ibu gitu kan. Dia rela menderita, berjuang, berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan anaknya. Ya, seperti kita lihat Rasul Paulus kan, dia untuk membimbing seorang jemaat di Filipi, Tesalonika maupun yang di mana-mana, dia berjuang karena dia memiliki hati seorang ibu gitu yang mau berkorban. Pagi-pagi sudah bangun, tidur malam-malam, berjuang. Ya, jadi kita kalau mau melayani Tuhan ya kita harus memiliki hati seorang ibu ataupun seorang bapak gitu kan. Karena di sini Paulus umpamakan memiliki hati seorang ibu dan bapak gitu. Ya, kadang ya kita lihat juga banyak bapak-bapak yang berjuang demi anaknya, mereka kerja banting tulang supaya bisa menghasilkan supaya anak-anaknya bahagia. Jadi di sini kita sama-sama belajar bahwa kita dalam melayani Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa ya kita juga harus memiliki anak-anak rohani yang kita perjuangkan. Jadi apapun kita tidak merasa susah kalau kita untuk berjuang untuk anak kita tidak akan merasa susah gitu kan. Pengorbanan kita yang kita kerjakan ya meskipun berat tetap kita jalankan. Ya kadang ya kita juga ya sudah jadi bapak ini seperti sih ya. Kadang anak tuh kita ngomongin tidak mendengar, tapi kita tetap mengasihi mereka gitu. Nah, itulah contoh yang Paulus mengajarkan kepada kita. Nah, supaya kita dalam pelayanan ya kita tidak mencari pujian manusia, pujian orang lain. Kita mau terus berjuang melayani ya Tuhan sudah percayakan
jiwa-jiwa kepada kita untuk kita layani, ya kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau hari ini yang saya dapatkan, ya kita harus memiliki hati seorang ibu dan bapak gitu dalam pelayanan kita, dalam mengasihi jiwa-jiwa. Ya kita juga terus belajar akan kebenaran firman, ya dah, supaya kita bisa menjadi bapak dan ibu yang baik dalam mengajar anak-anak kita. Ya mungkin dari saya itu yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan ke Pak Heri, ya. Oke, terima kasih untuk Coach Joni buat sharing firman pagi hari ini. Ya, pagi hari ini kita belajar tentang spirit of sonship, juga kalau dulu kan father heart, hati Bapa, tapi kan tentu sebenarnya lebih tepatnya orang tua, ya, hati sebagai orang tua. Nah, sebelum saya secara kontekstual menyampaikan apa yang Paulus sampaikan dan tadi Coach Joni sudah sampaikan. Nah, dari ayat-ayat ini kan kita memang mengerti betul bahwa peran dan fungsi ibu dan ayah itu berbeda. Nah, sekalian saya mau sampaikan supaya nggak ada lagi keluarga-keluarga, khususnya yang masih punya anak-anak kecil, supaya nggak salah kaprah. Selama ini, seluruh urusan rumah tangga, ngurus anak seutuhnya itu biasanya diserahkan kepada yang namanya ibu. Baik mulai merawat, mengasuh, ngasih makan, urus yang lain, bahkan sampai urusan mendidik, menanam nilai-nilai. Sehingga seringkali saya dengar, dan saya berharap sih nggak ada lagi di antara jemaat kita, karena harusnya sudah berkali-kali diulang, diajar tentang parenting. Ada begitu banyak suami-suami pulang tinggal marah, ini kau udah becus didik anak, aku sudah capek kerja ngurus cari duit, anak jadi nakal seperti ini. Nah, padahal jelas di ayat-ayat ini Paulus jelaskan fungsi ibu dan ayah itu mempunyai fungsi dan peran yang berbeda. Jadi ibu itu hanya merawat, mengasuh, kasih makan. Nah, tetapi untuk menanamkan nilai, menasehati, bahkan menegur, itu adalah fungsi Bapak. Bapak harus jadi sumber yang benar. Jadi kalau anak nakal, itu yang salah bukan ibu yang merawat, mengasuh. Ibu cuma kasih makan, minum. Anak nakal itu urusannya bapaknya yang salah, nggak pernah didik. Nah, di satu sisi itu seperti itu, ya. Nah, jadi fungsinya harus jelas. Para pria khususnya harus bertobat. Jangan semua urusan rumah, urusan anak diserahkan sepenuhnya kepada istri. Kasihan istri. Dia sudah ngurus rumah, ngurus anak, bahkan harus sampai mendidik anak. Firman Tuhan tidak ngajar seperti itu. Masing-masing punya porsi, masing-masing punya bagian. Walaupun tentu mungkin ada kasus-kasus tertentu, single parent, ya nggak apa-apa, kerjakan fungsi ibu dan fungsi ayah sekaligus. It's okay, nggak masalah. Tapi kalau masih utuh, suami istri, mari berperan sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, berkaitan dengan apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika di surat ini, ya sekali lagi berkali-kali saya selalu ingatkan, hidup ini harus selalu ada di dua sisi, dalam artian begini, kalau kita sebagai anak, ya kita harus memiliki hati anak, ya kita bersyukur kalau ada orang yang menjadi orang tua rohani, atau orang tua jasmani kita, ada ibu yang merawat kita, yang mengasuh kita, memelihara kita. Dan kita juga harus punya respon yang benar ketika kita ditegur, kita dinasehati oleh Bapak kita, oleh Bapak rohani kita. Nah, kita punya respon hati yang benar sebagai anak. Nah, tapi di satu sisi, kalau kita menjadi orang tua, atau menjadi orang tua rohani, nah maka kita harus berlaku seperti Paulus sampaikan tadi. Kita harus berani bagi hidup seutuhnya dengan anak-anak kita, anak rohani kita. Terus berlaku seperti seorang ibu yang merawat, mengasuh, artinya hal-hal yang fisik, ya kita belajar untuk mengayomi mereka. Tapi
sebagai bapak dan bapak rohani, kita juga harus berani tegas ketika anak-anak kita mulai salah, anak-anak kita mulai menyimpang, kita harus nasihati. Kan di ayat yang terakhir dikatakan, kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jangan biasa ngomelin, nasehatin anak itu di depan umum, tapi seorang demi seorang. Bahkan bukan cuma nasihati, ayat 12 katakan, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Meminta dengan sangat itu kan tegas. Ketika anak atau anak rohani salah, harus tegas, dikasih tahu salahnya. Kalau memang perlu didisiplin, disiplin. Kalau nggak perlu disiplin, nggak usah didisiplin. Nah, jadi mari kita berfungsi sesuai dengan peran kita. Baik secara orang tua jasmani bagi anak-anak kita, perannya jelas, ibu itu merawat, mengasuh, memelihara. Bapak itu nasihati, tegur, tanam nilai. Nah, hal yang sama kepada kita kalau di dalam hal rohani. Jadi sekali lagi dua sisi yang saya katakan adalah kalau kita di posisi anak, kita dimuridkan, dibapai, milikilah spirit of sonship. Tahu berterima kasih kepada bapak-bapak rohani, tahu berterima kasih kepada ibu-ibu rohani yang memperhatikan hidup kita, yang menjagai hidup kita, yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Sehingga Paulus juga pernah tulis di ayat-ayat yang lain, mereka yang berjaga-jaga atas hidup kita. Sehingga beberapa waktu yang lalu kan Pak Ahyong pernah sampaikan, ya, kalau kau punya berkat, belajarlah memberi, bersyukur kepada Tuhan, ada orang tua rohani yang menjaga hidupmu. Nah, saya bersyukur saya punya sahabat-sahabat rohani, saya punya anak-anak rohani di komsel-komsel, bagaimana mereka care dengan hidup kami, mereka perhatian dengan kami. Nah, tapi juga mereka punya spirit yang baik ketika saya tegur, saya nasihati, mereka punya respon hati yang benar. Nah, seperti itu sebaliknya kalau kita di posisi anak. Nah, tapi kalau kita sebagai posisi orang tua rohani, marilah berlaku seperti Paulus. Kita rela berkorban, kita berbagi hidup, kita bukan cari pujian, kita bukan cari keuntungan sendiri, tapi dengan tulus melayani mereka. Tulus dalam artian tentu ketika mereka salah ya harus berani ditegur, berani dinasehati. Jadi pagi hari ini Paulus katakan supaya apa? Supaya kehadiran kita ini mendatangkan berkat Kristus. Atau di ayat yang pertama katakan, nggak sia-sia. Nah, jadi jangan lagi jadi orang Kristen dikit-dikit ngambek kalau dinasehatin. Dikit-dikit ngambek kalau ditegur. Nah, milikilah spirit of sonship. Anak yang baik. Ketika engkau merasa diayomi, dirawat, diasuh dengan baik, taulah bersyukur, taulah berterima kasih. Tapi ketika engkau ditegur, engkau dinasehati, belajarlah berespon benar. Nah, supaya apa? Kehadiran kita, dimanapun kita ada, kita jadi berkat. Oke, itu saja mungkin yang saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu juga boleh tambahkan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu juga dapatkan dari ayat-ayat ini. Jadi hidup ini harus tulus. Seperti ayat ini katakan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Nah, sekali lagi berkali-kali saya juga sering katakan, kalau Bapak Ibu lagi punya masalah, terus konseling, jangan cari senang diri sendiri. Berkali-kali saya katakan, ada begitu banyak orang dinasehati firman, bukannya bertobat, malah sakit hati sama yang nasehatin. Wah. Nah, berkali-kali saya katakan, kalau saya ujung-ujungnya ya firman yang akan saya sampaikan. Suka nggak suka, itu firman harus ditaati. Nah, seperti itu. Karena sekali lagi, ya hidup kita bukan cari kesukaan manusia, tapi kesukaan Allah. Pak Daniel, Pak Ahim mau tambahkan sesuatu? Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, mari miliki sikap hati yang benar,
baik kita di posisi sebagai orang tua, baik orang tua jasmani maupun rohani, sebaliknya kalau kita di posisi anak. Oke, itu saja. Kalau tidak, saya serahkan kembali kepada Pak Joni, walaupun tadi Hengki masih ada. Oh, sudah. Ada, Pak. Ya. Ya, Oke, kalau silakan. ada yang nambahin, ya, Ya. kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Silakan Kau Daniel. Suaranya di-unmute dulu kok, Heng. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Pada pagi hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, dengan hati mengucapkan syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus, atas napas kehidupan, kekuatan, kesehatan, berkat damai sejahtera, sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan Yesus, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami kembali sharing firman-Mu ya Tuhan, semoga boleh menjadi berkat bagi kami semua dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, dan boleh kami praktekkan ya Tuhan Yesus. Demi nama-Mu ya Tuhan dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu ya Tuhan, Joni yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, beri roh hikmat, marifat ya Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dan boleh berkat bagi kami, dan boleh menjadi semua berkat bagi semua orang juga ya Tuhan Yesus. Dan segala apa yang dikerjakan tangannya ya Tuhan, Kau berkati dan buat berhasil ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat teman-teman kami yang ada di Koramdio ini ya Tuhan Yesus, tanpa terkecuali. Engkau berkati kami semua ya Tuhan, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan setiap pergumulan, persoalan, Engkau ada di dalamnya untuk memberikan solusi yang terbaik dan jalan keluarnya bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa tetap bersukacita, menjalani hari-hari bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan juga ya Tuhan iman dan percaya kami ya Tuhan, supaya kami tetap taat dan setia sampai akhir ya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau tambah-tambahkan anggota ya Tuhan Koramdio ini ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat sama-sama bersharing firman Tuhan ya Tuhan setiap pagi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia. Engkau ampuni ya Tuhan, pulihkan ekonominya, jauhkan dari perpecahan, tetap bersatu, ada kedamaian, keamanan. Aparat TNI Polri tetap bersatu menjaga kedaulatan Indonesia dari kota sampai ke daerah terpencil yang dan ada ketenteraman masyarakat Indonesia. Pejabat Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya dari gubernur, wali kota, bupati, camat sampai ke RT RW, Engkau jamah ya Tuhan Yesus, supaya mereka bekerja dengan hati nurani yang benar ya Tuhan Yesus, untuk kemajuan dan kesejahteraan buat bangsa seluruh Indonesia ya Tuhan. Dan tahu roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, supaya berita kabar baik-Mu dapat disebarluaskan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Segala hasil bumi, perkebunan, perikanan, pertambangan, Engkau berkati ya Tuhan, untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang ada seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, supaya mereka dapat melakukan amanat agung, membawa jiwa-jiwa untuk percaya beriman kepada-Mu ya Tuhan. Karena tidak ada mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya setiap lutut bertulut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang patut disembah dan ditinggikan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta Pak Heri tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Baiklah, setiap kami memiliki ketulusan hati
di dalam kami melakukan bagian kami, baik sebagai orang tua, juga ketika kami di posisi sebagai seorang anak, supaya kami boleh berfungsi masing-masing dan kehadiran kami dalam fungsi kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, berikan kami hati yang terus memiliki respon yang benar, bahkan ketika kami ditegur, dinasehati dengan firman-Mu, sehingga kami terus dibaharui dari hari ke hari, kami semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, terima kasih berfirman-Mu pagi hari ini, dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, Malaikat-Mu memanggil tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, menuntun kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran, sehingga hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan ketenangan dan ketentraman, karena kami taat dan hidup seturut dengan firman. Terpujilah nama-Mu Bapa, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.